lagi bersama saya Fatia dan Kasih. Di sesi kali ini saya akan membahas materi yang berjudul mutlak dan muqayyad. Jadi guys, di video kali ini Fatia akan membahas materi yang berjudul mutlak dan muqayyad. Dan teman-teman langsung bisa menyimak penjelasannya. Oke guys, jadi pembahasan pertama kita kali ini yaitu apa sih pengertian mutlak? Pertama, pengertian mutlak secara bahasa, yaitu sesuatu yang tidak terikat atau sesuatu yang tidak ada batasannya. Oke guys, dan di sini, sedangkan menurut para ulama secara terminologi, mereka telah mengemukakan beberapa pendapat, yaitu pendapat dari salah satu ulama. Yang pertama adalah Al-Madi. Ini pendapat Al-Madi, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Di sini pendapat kedua yaitu pendapat Al-Banani. Pendapat kedua yaitu dari Al-Banani. Al-Banani mendefinisikan bahwa lafaz mutlak yaitu sebagai lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu. Namun, sebenarnya dari berbagai definisi yang dikemukakan, baik dari kalangan usul fikih maupun ahli fikih memiliki substansi yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satuan-satuan tertentu, tetapi tanpa adanya pembatasan. Biasanya, lafaz mutlak ini berbentuk isim nakirah dalam konteks kalimat positif atau al-itsbat. Sebagai contoh, lafaz raqabah yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 58. Kita akan berpindah pada pembahasan yaitu pengertian muqayyad. Muqayyad adalah secara bahasa adalah terikat, dan menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Contohnya ada pada Quran surah An-Nisa ayat 92. Di sini kita akan berpindah kepada hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Dalam status hukum dari lafaz mutlak dan muqayyad ini dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah sama dalam sebab dan hukum. Dalam hal ini, status lafaz mutlak dibawakan pada lafaz yang muqayyad. Contohnya tentang darah seperti yang sudah disinggung di Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya diharamkan atasmu bangkai dan darah. Lalu kita kaitkan juga dengan ayat yang lain yang berkaitan juga dengan darah, dan sebagaimana dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, tidakkah aku dapati pada yang diwahyukan padaku keharaman untuk memakannya kecuali berupa bangkai atau darah yang mengalir. Dan di sini, apabila kita melihat potongan ayat pertama, di sana terdapat kata adamu yang berupa bentuk lafaz mutlak, karena kata tersebut tidak ada batasan tertentu. Dan pada potongan ayat yang kedua, terdapat kata dalam masfuhan, yang makna tersebut merupakan bentuk lafaz yang muqayyad karena adanya sifat darah yang ditunjukkan, yaitu darah yang mengalir. Kemudian jika kita telaah lagi bahwa hukum dalam ayat tersebut adalah satu, yaitu pengharaman darah, dan keduanya terjadi dalam satu sebab. Di sini yang kedua yaitu berbeda dalam sebab dan hukum. Hukum ini kebalikan 180 derajat dari poin yang pertama. Contoh, dalam masalah tangan yang terdapat pada dua ayat namun tidak saling berhubungan. Pertama, yang tangan secara mutlak di surah Al-Maidah ayat 38, dan kedua tangan sampai siku secara muqayyad di surah Al-Maidah ayat 6. Ayat yang pertama artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Ayat yang kedua yang artinya yang tidak saling terkait. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Pada ayat pertama ada kata tangan karena tidak dibatasi, dan di ayat yang kedua juga ada kata tangan yang dibatasi atau muqayyad sampai siku. Namun antara keduanya tidak ada hubungan mutlak dan muqayyad karena keduanya berbeda sebab dan berbeda hukum. Oke, kita akan pindah pada hukum yang ketiga yaitu berbeda dalam sebab namun sama dalam hukum.
yaitu antara dua lafaz yang berbeda dalam sebab tapi punya hukum yang sama. Contoh yang pertama, hukum pembebasan budak karena denda kafarah. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus beragama Islam, khususnya dalam pembunuhan keliru. Contoh kedua, denda karena menzihar istri. Budak yang dibebaskan tidak harus yang beragama Islam. Kita akan berpindah pada hukum yang keempat, sama dalam sebab, berbeda dalam hukum. Contohnya yaitu terkait batasan pada tangan wudhu dan tayamum. Apakah dalam tayamum itu tangan yang diusap sampai pergelangan saja atau harus sampai siku? Sebagaimana dalam wudhu, sapulah mukamu dan tanganmu. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.